yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, rekan-rekan penyidik, insan pers yang hadir pada kegiatan konferensi pers sore hari ini. Puji dan syukur, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan menyampaikan pengungkapan kasus terkait dengan tindak pidana ITE yang beberapa waktu yang lalu telah dilaporkan oleh Ibu Gubernur, Ibu Kofifa, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, telah hadir bersama kita Bapak Kapolda Jawa Timur. Beliau akan menyampaikan terkait pengungkapan kasus yang sedang ditangani oleh Direktorat Cyber Polda Jawa Timur. Untuk mempersingkat waktu, maka kami persilahkan kepada Bapak Kapolda untuk menyampaikan terkait dengan ungkapannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, pada kesempatan sore ini kita sama-sama mengikuti kegiatan press release terhadap pengungkapan dan penangkapan pelaku tindak pidana ITE terkait manipulasi data, deepfake, video pernyataan kepala daerah melalui media sosial yang dipergunakan untuk melakukan. Jadi rekan-rekan, dari laporan polisi yang kami terima di tanggal 15 April 2025, ini ada dugaan tindak pidana ITE yang terkait dengan manipulasi untuk materi kuning. Dan kemudian di wilayah hukum, di wilayah Jatim. Di sini dilaporkan oleh Saudara Eko Setiawan yang bekerja di Dinas Kominfo Jatim dan bertempat tinggal di Geraha Kencana Eksekutif Blok AP nomor 10 Kabupaten Sidoarjo, waktu 14 April 2020. Dan di sini kalau kita lihat modus operandinya, tersangka mengedit video Gubernur Jatim, itu Dr. Honoris Causa Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI, dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Narasi video dirubah menjadi penawaran super murah seharga 500.000 yang diklaim sebagai amanah dari gubernur khusus untuk warga Jawa Timur tanpa COD dan surat lengkap, bisa atas nama sendiri. Kemudian video ini diunggah ke platform TikTok untuk menjaga korban agar mentransfer uang. Selain Gubernur Jatim, tersangka juga membuat video deepfake serupa dengan narasi penipuan mengatasnamakan Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Barat. Di sini deepfake dijelaskan sebagai teknik manipulasi media baik berupa gambar, video, dan suara yang menggunakan artificial intelligence untuk meniru seseorang. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita tayangkan bagaimana modus-modus itu dilakukan oleh mereka dan bagaimana penyebarannya. Silakan. Kalau dari Kementerian Perhubungan itu yang masuk 16 juta transaksi. Ini yang aslinya dan yang bagian daripada deepfake tadi. Plus 2,6. Ada tambahan ya, jadi tetap pakai lebih padat gitu. Hati-hati semuanya. Tempat-tempat pariwisata kawan-kawan. BMKG itu pesen loh, jadi mulai ngantuk ya. Pokoknya
Assalamualaikum, pemberitahuan bagi seluruh warga Jawa Timur. Saya selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silahkan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma 500.000. Ini amanah dari saya. Pesan sekarang juga tidak bisa COD ya. Pengiriman bisa hari ini, surat-surat lengkap bisa atas nama sendiri, hanya untuk warga Jawa Timur ya. Melakukan kegiatan-kegiatan penangkapan terhadap para tersangka ini, kita sudah melihat bagaimana peran, kemudian kronologi perkara dan barang bukti yang nanti lebih jelas akan dijelaskan oleh Direktur Cyber Polda Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kapolda, tidak banyak rekan-rekan media sudah mendapat gambaran detailnya. Untuk pengungkapan ini adalah para pelaku tindak pidana ITE terkait manipulasi data ataupun deepfake video pernyataan Gubernur Jawa Timur melalui media sosial yang digunakan untuk melakukan penipuan. Untuk TKP diketahui pada tanggal 14 April di kantor dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Untuk modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka ini merubah atau mengedit video Gubernur Jawa Timur Dr. Honoris Causa Dr. Haji Khofifah Indar Parawansa MSI menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang kemudian merubah narasi video tersebut menjadi kata-kata, yaitu Assalamualaikum, pemberitahuan bagi seluruh warga Jawa Timur. Saya selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang mempunyai motor, ingin mempunyai motor, silakan pesan dengan harga murah. Dan para pelaku ini mengupload video tersebut pada platform media sosial TikTok agar para masyarakat yang menjadi korban itu percaya bahwa mereka dapat memperoleh kendaraan bermotor itu dengan memindahkan dana sejumlah uang. Selain Gubernur Jawa Timur, para tersangka juga membuat video manipulasi deepfake ini terhadap dua, antara lain yaitu Gubernur Jawa Tengah dan juga Gubernur Jawa Barat, dengan narasi yang serupa digunakan untuk melakukan penipuan dan diupload ke akun media TikTok. Untuk identitas tersangka, HMP 32 tahun, Mangunjaya, Pangandaran, Jawa Barat. AH 34 tahun, Mangunjaya, Pangandaran, Jawa Barat. Kemudian UP 24 tahun, Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Untuk para peran tersangka ini, HMP berperan sebagai pembuat akun media sosial TikTok dan pembuat manipulasi deepfake video Gubernur Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menggunakan teknologi AI yang selanjutnya diserahkan kepada tersangka atas nama UP, dan juga perannya menyediakan rekening untuk menampung uang hasil kejahatan penipuan mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian UP, peran tersangka adalah mengunggah video yang telah dibuat oleh tersangka HMP menggunakan akun media sosial TikTok yang dibuat oleh tersangka HMP. Dan untuk AH, berperan sebagai operator WhatsApp admin untuk melakukan serangkaian kata bohong dan tipu daya kepada para korban agar melakukan transfer ke rekening yang sudah disediakan oleh tersangka HMP. Di situ para pelapor setelah mendapat info dari kepala dinas terkait dengan konten yang mengatasnamakan Gubernur Jawa Timur dengan akun TikTok antara lain @covid75g, kemudian @coffeejatim, @coffeeaamlxh, kemudian @coffeefahnew dan coffeeanindah. Kemudian pelapor mengecek terkait kebenaran informasi tersebut. Setelah pelapor mengecek kebenaran, ternyata konten tersebut tidak benar atau hoax. Dengan beredarnya unggahan video yang mengatasnamakan Gubernur Jawa Timur Dr. Honoris Causa Dr. Haji Khofifah Indar Parawansa MSI oleh akun TikTok yang tadi sudah disebutkan, maka dibuatkanlah laporan. Pertama, unduhan video file
yang juga dari media sosial TikTok mengatasnamakan Gubernur Jawa Timur. Kemudian 1 bundle printout hasil screenshot dari media sosial TikTok, 1 unit handphone merek Vivo, 1 unit handphone merek Poco, 1 unit handphone merek Redmi, 1 unit handphone merek Vivo, kemudian 1 unit handphone merek Realme. Kemudian ada 4 akun TikTok yang digunakan. Kemudian 1 rekening BRI atas nama Devita Maharani. Kemudian 1 akun dompet digital Dana atas nama Haji Warnah. Kemudian 3 akun WhatsApp, 1 akun Gmail, dan juga uang tunai sejumlah 43.792.000. Keuntungan yang didapat para tersangka ini dalam menjalankan aksinya mencapai 87.600.000, dan untuk para korban ini tersebar di beberapa provinsi antara lain Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Untuk jumlah korban yang kita ketahui hasil penyelidikan kurang lebih ada 100 orang, dan untuk para korban sudah diperiksa oleh Direktur Cyber ada 17 orang saksi korban. Para tersangka ini telah menjalani aksinya dalam kurun waktu 3 bulan, dan mereka menggunakan sosok publik figur Gubernur Jatim, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan penipuan. Untuk pasal dipersangkakan adalah tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dan atau setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik, dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik dan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan. Ancaman hukuman, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah sebagai dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terus-menerus khususnya dalam hal penanganan gangguan cyber, karena hal ini ke depan tentu akan semakin beragam modusnya dan macam-macam. Tentu kalau hanya ditangani oleh Polda saja atau Pemprov Jatim saja menjadi sesuatu yang harus bekerja keras, tapi ketika kemudian kami bersama-sama dengan seluruh elemen menangani gangguan cyber ini, maka akan menjadi lebih mudah, lebih cepat lagi. Demikian Pak Habib, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Pak Polda, Pak dan seluruh jajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini untuk berita lebih lengkap di www.lintasnetworkmedia.com.